Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi Muhammad. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullah. Ya Allah, temanilah kami ya Allah, pertemuanlah kami ya Allah. Ya kami kemuliaan ya Allah. Tidak kebaikan bagi kami ya Allah. Ya ridho menang kami ya Allah. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana dengan kabar dompetnya? Gak ada yang jawab. Ya, alhamdulillah ya kulihal. Mudah-mudahan apapun yang kita rasakan semoga Allah kasih jalan. Yang penting adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira untuk ibu-ibu semua yang telah memenuhi undangan saya untuk sampai di rumah saya. Semoga langkah kaki ibu-ibu untuk berada di sini mendapat balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun saya mengundang ibu-ibu ingin kita saling curhat, saling sharing atau diskusi satu sama lain. Mungkin ada permasalahan yang sama di antara kita ya Bu ya. Mungkin permasalahan itu misalnya, pernah nggak Ibu merasa seperti ini? Penghasilan sama, tapi kebutuhan semakin tinggi. Ada nggak Bu? Ada ya Bu ya. Atau terlilit hutang, kena riba, ya. Terus selalu pinjam uang dalam keadaan darurat karena kita nggak punya tabungan ya Bu ya. Gitu. Selalu mengandalkan kartu kredit, ya. Terus suka telat bayar cicilan, mungkin cicilan dari panci, motor atau mobil. Sama nggak itu Bu sama saya Bu? Saya kalau merasa seperti itu. Iya. Rumah bisa nyicil gitu. Ya. Jadi kita sampai ini saya banget loh. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Terus dari problem-problem kita yang tadi saya sampaikan itu, mungkin namanya manusia pasti punya keinginan ya Bu ya. Keinginan itu namanya lumrah sebagai manusia, ingin satu tadi ingin lepas dari riba, ingin selesaikan hutangnya, kapok gitu ya Bu ya. Mungkin juga untuk biaya sekolah anak-anak setahun ke depan atau 2 tahun ke depan, ingin anak yang masuk SMA, ingin kuliah, ingin masuk pesantren, pokoknya untuk urusan sekolah. Terus ada lagi yang juga ingin keinginan untuk sebagai umat Muslim ya, pasti kita ingin umroh atau haji ya. Dan kita harus niatkan seperti itu. Kita nggak tahu umur ya Bu ya, tapi kita niatkan saja. Niat itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah problem-problem yang impian-impian kita yang mungkin sama di antara ibu semua. Terus mengenai tabungan yang masih ada sisa-sisa mungkin ya, tabungan di bank, apalagi bank konvensional ya Bu ya. Menurut data bahwa inflasi itu setahun kenaikannya adalah 5-8%. Sayang ya Bu ya, udah nabungnya jarang, makin sedikit, terus kena riba, terus dipotongnya banyak, kena ada pajak, ada bunga ya kayak gitu ya Bu ya. Bahkan tangan ini gatel kalau udah ada kartu ATM ingin tarik lagi gitu. Terus dari semua permasalahan itu mau nggak kita keluar dari masalah itu Bu? Caranya apa gitu loh ya, yang bisa merubah keadaan yang kita alami sekarang ini gitu Bu ya. Mudah-mudahan dengan tanda nanti saya akan sampaikan bisa
sebagai orang muslim Bu, kita tahu kan bahwa kita menjalani hidup ini dengan berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah ya Bu ya. Salah satunya sunnah yang mengenai bagaimana kita untuk menabung, ada hadisnya yaitu dari Rasulullah, dengan bunyi hadisnya yaitu akan datang suatu masa pada manusia itu, pada masa itu tidak ada yang berguna kecuali si kuning emas dinar dan si putih perak dirham. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa di akhir zaman ini Allah sudah melindungi kita dengan caranya ya, supaya untuk menyimpan emas dan perak gitu ya. Terus untuk mendapat caranya untuk mendapatkan emas itu pasti kan kita ingin keberkahannya Bu ya, dengan menjalani sunnah itu. Terus mungkin Ibu bisa menjawab apa itu sih parameter keberkahan itu. Mungkin bisa ada yang jawab apa tuh arti dari keberkahan itu, salah satunya. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Rasa cukup. Rasa cukup. Oke, ada lagi? Rumah Mungkin? tangga yang samawa. Masya Allah, makasih Umi. Anak-anak yang soleh-solehah. Dan mengenai si emas ini, parameter keberkahan itu adalah satu, yang memang sunnah Rasul. Kedua, terhindar dari riba. Ketiga, keluar dari riba. Bertambah Bu kalau kita nyimpan emas, Masya Allah tuh ya, bertambah Bu, namanya berkah kan ya, bertambah ya Bu ya. 5, dijamin keuntungan sama Allah langsung ya. Makanya mudah-mudahan mindset kita berubah Bu gitu ya. Kenapa nggak kita ikuti saja gitu ya, menyimpan emas gitu. Bahkan salah satu manfaat emas itu banyak ya Bu ya, bisa saya sebutkan satu persatu. Misalnya satu, safe haven. Apa tuh safe haven? Aman, dia nggak akan tergerus oleh inflasi. Kedua, kalau emas harga cenderung naik walaupun tiap hari turun naik, nyantai aja Bu, yang penting tiap hari tiap tahun dia akan naik. Ketiga, tadi bilang zero inflation, artinya dia tidak akan tergerus, aman aja Bu, manteng gitu ya. Ketiga, tabungan terbaik. Keempat, hakim yang adil, aset terbaik. Ada juga hukum perdata emasnya juga, bisa diwariskan gitu Bu ya. Kalau memang sih uang bisa diwariskan ya, tapi misalnya nyimpan di tabungan yang tadi itu ya, bisa habis kan, diambil-ambil. Tapi kalau misalnya uang simpan misalnya di brankas gitu ya, apa yang terjadi? Karena dia akan dimakan oleh raya. Banyak ceritanya Bu ya, dia taruh di brankas gitu, pas dibuka kalau nggak salah bermiliar-miliar ya, berapa gitu ya, apa yang terjadi? Robek Bu, dimakan tinggal kita nangis gitu. Terus mengontrol sifat konsumtif kita. Dengan emas kita itu merasa nggak mau beli apa-apa gitu ya, udah tahan aja gitu. Jadi kita bisa ngerem keinginan kita untuk konsumtif. Terus bisa tadi terjauh dari riba, menyelamatkan aset kita Bu. Kita punya emas itu berarti kita aset kita dijaga gitu ya. Itulah salah satu manfaat emas. Lalu saya ingin memperkenalkan sebuah solusi bagaimana emas itu bisa kita miliki dengan harga yang terjangkau ya Bu ya. Dengan harga 125.000 aja Ibu sudah megang, udah bisa membeli itu. Jangan merasa yang punya emas itu yang orang kaya, yang banyak duit gitu ya. Kadang tidak. Boro-boro Bu untuk beli emas, mau makannya susah gitu ya. Ya kalau memang susah ya tabunglah setiap hari 1.000, 5.000 dari sisa-sisa gitu ya, belanja gitu. Yang penting niat gitu. Kalaupun ya susah Bu, masih susah juga, yuk jangan remehkan uang receh. Ada tuh selip-selipan dompet, 500, 1.000, kumpulin aja di celengan. Niatkan yang penting buat nabung emasnya gitu. Pasti kalau kita tahu kan kalau Allah tuh akan merubah nasib kaumnya jika
umatnya itu sendiri yang akan merubah gitu ya. Jadi harus niatkan, tidak sekedar niat tapi juga 1, 2 action. Yuk berubah gitu ya. Saya niat, udah mindset kita udah melek emas, udah tahu manfaatnya emas, action. Ketiga, istiqomah nabung, jangan sekali aja, terus. Memang nanti ada kan rasanya, sensasinya ada, ingin nabung lagi emas gitu. Rasanya kalau udah punya emas, saya merasa kayaknya ya karena Allah udah jamin ya, jadi merasa dicukupin aja gitu, terjaga gitu Bu ya. Nah itulah saya ingin memperkenalkan sebuah emas yang insya Allah bisa membuat kita lebih berubah gitu ya. Boleh membeli emas apa aja boleh gitu ya, tapi untuk emas dunia akhirat itulah EOA. Karena kenapa? Setiap keping yang kita beli itu kita sudah berwakaf gitu. Namanya wakaf itu bisa digunakan untuk peradaban, bisa untuk anak yatim, bisa menghafal Quran, peradabannya banyak nih EOA. Salah satunya itu ya Bu ya. Dan kita mau kan sampai kita meninggal nanti amal jariah kita kan sambung, nggak akan putus, yaitu dengan wakaf. Jangan khawatir, emas EOA itu adalah emas yang 24 karat, sudah diuji ya, sudah keunggulannya yang tadi udah berwakaf ya, emas dunia akhirat, sudah tersertifikasi SNI dan sudah go internasional ya, sudah diakui oleh ISO ya. Nah, itulah keunggulannya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa terbuka gitu ya, apa itu tuh emas. Itu banyak bagian sekecil aja tentang emas ya. Kalau lebih panjang lagi mungkin nggak akan ini waktunya nggak akan selesai gitu ya. Saya hanya poin-poinnya saja. Mudah-mudahan dengan saya memberikan sedikit pencerahan ini ibu-ibu bisa paham gitu ya. Yang penting tadi apa yang hafal tadi ada 3 poinnya. Ya. Niat. Ya. Kedua apa? Action. Ketiga istiqomah. Masya Allah. Itulah dapat emas. Ya. Baik Bu Ibu, mungkin Ibu penasaran dengan emas EOA itu bentuknya seperti apa. Saya jelaskan bahwa emas EOA itu ada 6 varian, dari 0,1, 0,2, 0,5, 1 gram, 2 gram, dan 5 gram. Sebentar lagi akan launching yang 10 gram. Itulah varian-varian EOA. Jadi yang penting niatnya ya Bu ya, mulai dari 0,1 bisa, Ibu bisa memegang langsung fisiknya ya Bu ya, pegang emasnya, ada uang gitu. Itulah penjelasan dari saya. Ampun kepada Allah dan minta maaf sesama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.